Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Mengenal Bangun Segi Empat. Video ini merupakan video bagian pertama dari bab 11 tentang segi empat. Hal yang pertama kali kalian harus ketahui tentang segi empat adalah bangun-bangun datar yang merupakan bagian dari segi empat itu sendiri. Salah satunya adalah persegi panjang. Persegi panjang mempunyai bentuk seperti ini. Persegi panjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Persegi panjang memiliki beberapa sifat, antara lain sisi-sisi yang berhadapan dari persegi panjang adalah sama panjang dan sejajar. Contohnya adalah sisi AB dan sisi CD yang saling berhadapan, selain sama panjang juga saling sejajar. Dan pasangan sisi yang lainnya adalah sisi AD dan sisi CB yang keduanya sama panjang dan juga saling sejajar. Sifat yang kedua adalah sudut-sudut persegi panjang adalah sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Kalian sudah tahu ya kalau sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Dan sifat yang ketiga adalah diagonal-diagonal persegi panjang adalah sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Nah, kalian mungkin belum atau lupa apa itu diagonal. Diagonal contohnya seperti ini. Ada dua diagonal dalam persegi panjang. Yang pertama sisi AC dan yang kedua sisi BD. Dan keduanya saling membagi dua sama panjang. Bangun datar yang merupakan segi empat selanjutnya adalah persegi. Bentuknya seperti ini. Persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Sifat-sifat persegi antara lain, yang pertama, semua sisi persegi adalah sama panjang. Sudah jelas bahwa sisi AB, BC, CD, dan AD itu semuanya adalah sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar, artinya sisi AB sejajar dengan sisi CD dan sisi BC sejajar dengan sisi AD. Lalu selanjutnya, sudut-sudut persegi adalah sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Jadi masing-masing sudutnya memiliki besar 90 derajat. Dan yang keempat, sudut-sudut persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Contohnya seperti ini. Di sini kalian bisa lihat persegi dengan dua buah diagonal, yaitu diagonal BD dan diagonal AC. Nah, karena di situ tertulis bahwa sudut-sudut persegi dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, artinya sudutnya terbagi dua menjadi masing-masing 45 derajat seperti ini. Dan sifat yang kelima adalah diagonal-diagonal persegi saling berpotongan tegak lurus. Jadi, seluruh sudut-sudut perpotongan diagonalnya adalah 90 derajat. Bangun datar segi empat yang ketiga adalah jajar genjang. Contohnya seperti ini. Jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Sifat-sifat jajar genjang antara lain, sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang adalah sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan pada jajar genjang adalah sama besar, contohnya seperti ini. Dan contoh lain seperti ini. Lalu sifat yang ketiga, jumlah sudut yang berdekatan pada jajar genjang adalah 180 derajat. Nah, kalian bisa lihat ya, ketika sudut 60
di sekitarnya adalah sudut 120 derajat, sehingga ketika dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Jadi jumlah sudut yang berdekatan pada jajar genjang pasti 180 derajat. Lalu sifat yang keempat, diagonal-diagonal dari jajar genjang saling membagi dua sama panjang, contohnya seperti ini. Bangun datar segi 4 yang keempat adalah belah ketupat. Contohnya seperti ini. Belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat antara lain, sisi-sisi pada belah ketupat sama panjang. Kedua diagonal belah ketupat merupakan sumbu simetri, contohnya seperti ini. Sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besar, contohnya seperti ini, dan terbagi menjadi dua sama besar oleh diagonalnya, seperti ini. Nah, contoh lainnya adalah jika sudut yang berhadapan 120 derajat, maka diagonalnya akan membagi dua, sehingga besar sudutnya masing-masing adalah 60 derajat. Lalu sifat yang terakhir, kedua diagonal pada belah ketupat saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus. Artinya, sudut-sudut perpotongan kedua diagonalnya membentuk 90 derajat. Bangun datar segi 4 yang kelima adalah layang-layang. Contohnya seperti ini. Mirip ya dengan layang-layang yang biasa kita kenal. Layang-layang adalah segi 4 yang tepat salah satu diagonalnya merupakan sumbu diagonal yang lain. Sifat-sifat layang-layang antara lain, layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Layang-layang memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, contohnya seperti ini. Dan sifat yang ketiga, salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang, dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Contohnya seperti ini. Bangun datar segi 4 yang keenam adalah trapesium. Trapesium terbagi menjadi tiga. Yang pertama trapesium sama kaki, yang kedua trapesium siku-siku, dan yang ketiga trapesium sembarang. Tapi secara umum, definisi trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan dan sejajar. Sifat-sifat pada trapesium sembarang antara lain, sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Sepasang sisi tersebut adalah sisi AB dan sisi CD. Jumlah dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Contohnya seperti ini. Misalnya besar sudut A adalah 70 derajat, maka besar sudut D adalah 110 derajat. Begitu juga dengan sudut C. Misalnya sudut C itu besarnya 130 derajat, maka besar sudut B adalah 50 derajat. Sehingga masing-masing jika dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Sifat-sifat trapesium sama kaki antara lain, sudut-sudut alas trapesium sama kaki adalah sama besar. Kalian bisa lihat di layar bahwa sudut B pasti akan sama besar dengan sudut C. Sudut-sudut sisi atas trapesium sama kaki adalah sama besar. Jadi besar sudut A akan sama besar dengan sudut D. Lalu yang terakhir, jumlah dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Artinya,
jika sudut A akan dijumlahkan dengan sudut B, akan menghasilkan 180 derajat. Begitu pula jika sudut C dijumlahkan dengan sudut D, akan menghasilkan 180 derajat. Lalu yang terakhir, diagonal-diagonal trapesium sama kaki adalah sama panjang, yaitu diagonalnya sisi AC dan sisi BD. Sifat-sifat trapesium siku-siku antara lain, trapesium siku-siku memiliki dua pasang sudut siku-siku, yaitu sudut P dan sudut Q. Lalu, jumlah dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Jadi, jumlah sudut R dan sudut S pasti adalah 180 derajat. Materi sudah selesai. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.